Om Swastiastu. Halo semuanya, kami kelompok 1B dari kelas 11B2 akan menjelaskan materi ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Nah, jika kalian ingin lebih mengerti tentang materi kami, silahkan simak video ini dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar negara tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara yang dituangkan ke dalam dokumen ataupun naskah. Contohnya, ada UUD 1945, UUD RIS, UUD sementara, dan UUD hasil amandemen. Sedangkan konstitusi tidak tertulis merupakan nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal tetapi tidak tertulis atau bisa disebut juga konvensi. Contohnya, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Yang kedua, pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Pun tujuan dari konstitusi. Yang pertama, sebagai sarana memberikan pengawasan dan pembatasan terhadap penguasa politik. Yang kedua, memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Dan yang ketiga, sarana untuk mengatur masyarakatnya secara tertib dan terorganisir. Adapun fungsi dari konstitusi. Yang pertama, untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap manusia dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia. Dan yang ketiga, memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa sih sejarah konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Lalu BPUPK membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 yang berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Nah, pada sidang BPUPK 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya, yaitu pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Nah, dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal yang masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan ada 1 pasal yang mengenai aturan tambahan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangan yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting, seperti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari rapat undang-undang yang telah ditulis oleh Trubus pada tanggal 22 Juni 1945. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi suatu negara yang modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara yang membuat tata kerja konstitusi modern. Ada 4 perkembangan dalam konstitusi Indonesia, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode penetapan UUD 1945, penetapan UUD 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan setelah mengalami sejumlah proses. Yang kedua, ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, perjalanan negara dan Republik baru Indonesia tidak dapat diinput dalam keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia sendiri. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di masa reformasi. Konstitusi diubah untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman. Jadi, mekanisme sesi diskusi dari kelompok kami yaitu kami akan melakukan kuis tanya jawab. Nah, maka dari itu, kami meminta masing-masing kelompok untuk mempunyai perwakilan. Lalu, untuk cara menjawabnya itu, masing-masing perwakilan harus angkat tangan dan mengatakan nama kelompoknya seperti kelompok 2A, kelompok 2B, dan seterusnya. Kalian boleh menjawab sebelum soal selesai. Dan jika kalian sudah menjawab dan jawaban kalian salah, kalian tidak diperbolehkan untuk menjawab lagi. Tidak ada pengurangan poin jika salah menjawab. Kuis tanya jawab ini akan berlangsung selama 10 menit. Untuk dua kelompok yang poinnya banyak akan mendapatkan hadiah. Jadi, good luck ya teman-teman.